to podcast 20s era. Miskin, pusing, overthinking. Yeay. Bintang tamu kita hari ini siapa nih Kak Eser? Oh, ini spesial banget dari UKSW. Oh iya. Oh iya. Siapa dong nih nama kakak-kakaknya? Dengan kakak siapa? aku dengan kakak Ara. Dan aku Rahma. Halo. Yeay. Salam kenal kita semua. Oh, kita belum kenalan Kak. Oh Via. iya. Kita hostnya itu bernama Eser dan Via. Halo. Oke, Kak Via. Malam hari ini tuh kita mau bahas apa sih? Oke. Jadi kalian pernah nggak kayak ngerasa tiba-tiba hidup ini jadi lebih berat? Pasti. Setiap kehidupan itu pasti kan berat gitu ya Kak. Dulu nih pas masih belasan tahun, pikiran berat kita tuh cuma tentang ujian. Ujian itu kayak pikirannya berat banget. Terus di usia yang menginjak kepala 2, pikiran kita udah nggak di ujian doang, jadi di ujian hidup. Nah, Banyak tanggung jawab. betul. Apalagi Kak Yesi? Banyak lika-liku pastinya ya Kak. Kita kan pasti kehidupan itu tuh penuh ontran-ontran. Ontran-ontran. Oke. Nah, selanjutnya Kak Via, ada apa lagi? Jadi di episode ini, khususnya episode ini aja, Tuh. kita bakal ngomongin semua hal tentang fase ini, fase 20-an tahun di kepala 2. Nah, mulai dari ketakutan, ekspektasi, terus ekspektasi yang ngebebanin pikiran kita sendiri, terus juga ada sampai hal-hal kecil yang ternyata bikin kita bertahan. Bertahan sih ya. Lalu jadi siap-siap deh buat dengerin obrolan kita yang bakal relate sama kita semua. Betul. Langsung saja kita saksikan. Oke. Yang pertama ini, teman-teman semua ini kan pasti kan mahasiswa ya. Mahasiswa sebelum memasuki dunia perkuliahan itu ada nggak sih ekspektasi atau misalnya harapannya dulu pas waktu masih umur belasan tahun gitu? Dari mungkin ke arah dulu. Dari aku ya, berarti aku ya Kak Yesi. Nah, Iya. dulu itu kan bayanganku waktu aku kecil masih SD tuh kayak lihat anak kalian itu kayak udah dewasa banget. Sorry ada iklan. Nah, terus tuh kayak lihatnya itu kayak enak aja kayak dia jadi dewasa, cuma nenteng tas aja berangkat. bener. Habis itu terus kayak pulang kuliah bisa nongkrong sana, nongkrong sini, kayak lebih bebas gitu. Nah, waktu kita SD itu kan paling kegiatan kita tuh cuma apa, kayak cuma main, pulang sekolah, terus kita nonton TV, main sama teman di rumah ya kayak gitu aja. Betul. Terus waktu kecil itu aku kepikiran umur 20 tahun itu kuliah, habis itu terus lulus, Nikah. terus kerja, terus nikah. Ush. Nah, sekarang itu malah di umur segini itu malah kayak Pusing gitu ya, Kak? Iya, pusing. Nah, takut itu gak sih, Kak? Takut juga. Nah. Tas isu juga. Nah, Nah, itu. terus kayak kapan ya cita-citaannya kok nggak ada kayak gitu. Selalu memikirkan tanggung jawab kehidupan gitu ya Kak ya. Betul Kak. Kalau aku dari aku kayak gitu sih Kak. Kalau dari Kak Rahma, Kalau dari aku mungkin ada kesamaan nih dari Kak Ara juga. Kayak waktu kecil enak doang gini kan, Bener. cuma ngerjain tugas, bisa main ya kan. Terus pas kuliah realitanya itu astaga, ternyata tidak seperti yang diharapkan gitu. betul. Kayak ada kejutan tiap hari gitu Tiap hari ya. Aja proses Tiap hari kehidupan. kejutan. Ya, Tuh. gitu. Bener banget sih, ini kehidupan kita itu pastinya tuh ada lika-liku sama kayak semuanya tuh nggak berjalan mulus gitu. Ada aja gebrakan-gebrakan yang baru datang setiap harinya gitu kan. Nah, dari realita tadi itu ada ekspektasi. Ya, ekspektasi. Dari ekspektasi itu tadi mungkin apakah ada realita yang benar-benar rasa teman-teman itu kayak wah ini gebrakannya luar biasa banget, itu ada nggak?
dari Kak Ara sendiri? Kalau dari aku ya selama ini kan baru masuk kuliah nih, umur 20 tahunan ini. Nah, setelah aku masuk kuliah itu awal-awal semester tuh masih tenang-tenang aja, masih bisa main kesana kesini, ya masih masuk ekspektasi dulu lah. Nah, kok semakin lama semakin aku jalanin kok semakin berat. Kayak tugas-tugas itu udah mulai numpuk, nggak bisa main, ketemu temen aja susah. Pulang aja itu juga cuma kayak tidur doang, habis itu terus kuliah lagi, kayak udah kehidupannya tuh kayak udah gitu-gitu aja. Terus Dari kan, Kak Ara. nah itu apalagi kan aku kan di sini juga baru berkecimpung ya mengikuti organisasi. Nah terus di sini aku juga semester ini, nah ya kayak gitu Kak. Nah, semester ini Sibuk baru banget deh. join Berkecimpung organisasi. Nah kayak gitu. Mungkin dari Kak Rahma seperti apa realita yang diterima dalam kehidupannya? Realitanya ya sama seperti Sama. Kak Ara juga. Sama ya. Iya. Problem mahasiswa kan. Problem ya benar banget sih. Problem mahasiswa itu selalu sama teman-teman. Jadi ada nggak sih poin tersendiri dari Kak Rahma itu apa? Kalau aku sih poinnya ekspektasi ya. Nah, Ekspektasinya ya, ekspektasi yang jatuhnya itu jauh banget sama realitanya. Ada nggak? Iya. jauh sama realita. Hmm. Apa ya? Lebih ke emang waktunya aja sih. Nah, Yang kalau kuliah itu kan kita fleksibel. Terus kita kalau di rumah juga kadang enggak juga gitu loh. betul. Gitu kan. Hmm. Terus ada lagi kita harus kerkom, Iya. harus tugas ini itu. Jadinya kita emang nggak banyak di rumah gitu waktunya. Kebanyakan kita di luar. Betul. Misal nih, dari realita versus ekspektasi kakak-kakak semua itu kehidupan di rumahnya itu ranting berapa 1 sampai 10 kehidupan di rumah. Misal berapa jam di rumah atau berapa lama di rumah itu 1 sampai 10 itu berapa? Berapa ya? Rating skillnya berapa itu? Rating skill kayak misalnya di rumah itu cuman 3 jam atau 5 jam atau pulang tidur terus bangun berangkat lagi gitu. Ya gitu sih. 5. 5. Oke, dari Kak Ara? Kalau dari aku itu sekarang 8 ya Kak. 8. Karena sangat sibuk untuk Oke. saat ini. Oke. Kalau untuk Kak Yesi bagaimana? Oke, saya sendiri juga sama sih seperti mahasiswa lain tuh sibuk ya. Sibuk. Iya. Sibuknya itu menyibukkan diri gitu. Bukannya sibuk beneran ya? Nah, tapi sibuknya itu sibuk-sibukan gitu. Sok sibuk ya, Kak? Nah, bener sok sibuk gitu. So sibuk. Kalau dari Kak Fia itu gimana? Aduh, gimana ya jawabnya? Ya, sama kayak Kak Yesi ya. Sibuk-sibukan aja. Betul. Oke, dari mungkin kan ekspektasi kita dari SMP sekolah, SMA. waktu sekolah dulu, waktu kita kecil, waktu belum kita menginjakan kaki di perguruan tinggi, itu ada nggak sih adaptasi khusus kehidupan kampus gitu dengan kehidupan kampus itu ada nggak adaptasi apa itu? Pastinya ada sih. Bagaimana cara Kak Rahma itu untuk beradaptasi dengan dunia kampus? Karena waktu SMA kan kita dari SMP, terus SMA itu temenku tuh sama gitu Iya. kan, ya kan. Terus enaknya di situ temen kita sama, jadi kita bisa bikin circle di situ. Nah. Jadi kita nggak harus nyari teman-teman lagi. Gitu. Betul. Tapi kalau di perkuliahan kita kan harus adaptasi nih, apalagi masuk organisasi, Nah. ya kan. Kita harus adaptasi. Ini tuh apa ya? Sifat orang kan beda-beda juga, gitu. Dari aku sih gitu sih. Kesulitan nggak itu cara Kak Rahma untuk beradaptasi dengan orang-orang sekitar? Ada sih, pastinya ada sih. Karena kan nggak semua orang bakal nerima kita untuk Iya. bergabung dalam kelompoknya juga kan, begitu. Untuk Kak Tiara, Arah? Kalau dari aku ya Kak, perbedaan di lingkungan waktu sekolah dengan kuliah ini sangat berbeda.
Karena waktu sekolah SMA itu kan kita kan kelas 1 sampai kelas 3 itu kan selalu satu kelas. Iya, Nah, bener. kalau di kuliah ini kan ya walaupun kita tuh sama satu prodi, cuma kan kita fakultas aja kadang nggak kenal. Iya. Terus betul. kita di lingkungan UKSW ini kan berbagai macam orang dari Sabang sampai Merauke. Nah, terus di satu sisi lain itu kan juga kadang kita kan kelas campuran ya. Kita harus bisa kenal sama orang, kita bisa berbaur. Kan kita nggak bisa mengerjakan tugas ataupun kelompok itu sendiri ya. Betul. Nah, untuk pergaulannya nih, kalau menurut aku ya mau dikatakan gampang itu juga nggak gampang, dikatakan susah ya nggak susah. Artinya gini, kita tuh harus bisa memilih sih antara yang baik bagi kita ataupun yang nggak baik. Nah, itu tergantung pribadi masing-masing kita gitu ya. kayak gitu aja sih. Dari Kak Via? Enggak. Sama kayak Kak Tiara sih, kita harus pinter milih apa yang baik buat kita, dan yang kita juga harus menghindari sesuatu yang buruk buat diri kita sendiri. Oke, jadi kesulitannya itu untuk pribadi kita bergabung dengan orang lain itu sulit ya Kak? Sulit. By the way, kalian tahun keberapa sih sekarang? Kelima nggak sih? Mahasiswa abadi dong. Ini mahasiswa abadi semua guys. Maksud aku itu semester guys. Tahun kedua berarti Kak? Kita masih kedua, tahun ketiga? kedua. Tahun kedua. Iya. Kalau kakak sendiri gimana nih? Sama. Oke. Kesibukan kalian di tahun kedua ini apa sih Kak? Kak Ara sama Kak Rahma ini. Mungkin bisa jadi Kak Rahma. Oh, kalau aku sih ya, karena kan aku nggak ikut organisasi gitu. Jadi jadwal emang padat sih. PLP, magang itu di sekolah juga. Terus kita masih kuliah juga gitu. Jadi ya pagi PLP, terus nanti sorenya kelas. Pulang malam. Sampai rumah tidur. Capek gak Kak? Aduh, jangan ditanya. Pasti capek banget ya. Iya dong. Ini ada yang PP kah? Aku PP. Oh, PP. Sama kita PP. Kalau jarak dari rumah ke kampus itu berapa menit estimasinya? Estimasi ya 1 jam sih Kak. Wow. 1 jam. Iya, 1 jam. Itu kalau kita cepet ya 50 menit gitu. Jauh ya Kak ya? Jauh banget itu Kak. Deket. Oh deket ya, deket. Dekat buat dia. Nah, kalau buat kita bokong kita sudah panas. Ampun ya. Iya, makanya itu Kak. Kalau dari Kak Ara, Kalau dari aku, tadi pertanyaan gimana? PP Kak, PP. Oh iya, PP. tentang PP. Oh iya. Kalau dari aku itu PP jarak rumah antara rumahku dengan kampus itu sekitar ya kurang lebih 30 menit. 30 menit. 30 Kak menit. Yesi. Oh, ini tadi kelupaan kita untuk Kak Ara itu kesibukannya sekarang apa? Tadi selain join organisasi di kampus. Untuk saat ini saya itu akhir-akhir ini sangat sibuk Kak. Karena yang pertama tadi seperti Kak Rahma, saya pagi melakukan magang, habis itu kelas, setelah itu kadang saya kan juga rapat karena saya mengikuti sebuah organisasi. Nah, itu tuh rasanya tuh capek ya, capek itu pasti berat. Habis itu terus kadang itu pulang itu saya tuh malam di rumah, kadang jam 8, jam 9, nah itu baru sampai rumah. Setelah di rumah saya juga nugas, kadang itu sampai nggak sempet ngapa-ngapain di rumah, kayak mau bersih-bersih aja nggak sempet. Iya. Nah kayak gitulah. Nah terus waktu weekend itu ya paling cuma kayak di rumah rebahan. Nah udah kayak gitu aja Gitu. sih. Nah kegiatanku baru itu. Kalau buat Kak Isi gimana Kak? Kegiatannya sama ya Kak, kita kan sama dari instansi yang sama juga kan. Nah itu kegiatan kita tuh kan sekarang magang 1 gitu atau PLP 1. Untung jarak tempuh rumah saya, tempat tinggal saya itu sama tempat magang itu cukup dekat sekali, bahkan 5 menit aja udah sampai. 5 Ya, menit. Kalau dari kampus itu cuma 3 menit aja udah nyampe jalan kaki tuh. Jadi ya kalau dibilang capek ya capek, kalau dibilang nggak capek ya capek gitu, capek ya. Kita Intinya capek capek. gitu kan. Karena
paginya itu biasanya kan kita kan magang gitu kan, terus dilanjut siangnya itu ada kelas, dilanjut tugas-tugas yang banyak itu membuat kita lelah dari batin sampai ke otak ya. Batin sampai ke otak. Rembet Pikiran mana ya itu Kak, gitu sih deh kalau dari aku. Kalau dari Kak Via sendiri gimana? Selama magang ini ya. Ya. Kan aku juga magang karena ya yang kayak dibilang Kak Eser tadi, instansi kita kan sama. Sama ya teman. Kebetulan semester ini aku juga lagi ambil magang. Bener. Tapi hokinya itu aku dapat tempat magang yang deket rumah. 5 menit juga sampai kan. Yes. Tapi problemnya tuh di jarak dari tempat magangku ke kampus. Sebenarnya deket. Iya. Cuman kadang itu kita udah keluar nih dari tempat magang, udah selesai jamnya, tapi sampai ke kampus masih telat. Itu loh. Gitu. Apa penyebabnya, Pak? Nah itu Ah, aku juga mikir kayak gitu. kan ya kan? Apa itu penyebabnya? Jalanan macet. Enggak sih sebenarnya, lancar. Hujan. Hujan ini nggak bisa Nggak bisa ya? bisa seperti Nah, Mbak Rara ya. Oh, Mbak yang dari gini-gini tuh. Bukan Mbak Ara ya? Iya, bukan Mbak Rara tapi Mbak Kalau Rara. Rara yang ini. Rara yang ini ya guys ya. Oke. Oke, selanjutnya ini di dunia perkuliahan itu kan katanya tuh keras ya. Ada nggak sih problem dalam pertemanan dalam kehidupan teman-teman itu? Dan mungkin dari Kak Rahma? Keras ya, gitulah. Keras. Gimana sih dunia mahasiswa ini? Betul. Oke, paham, kita paham. Paham. Iya. Sangat memahami sekali untuk teman-teman yang saat ini mahasiswa. Oke. Kerasnya itu gimana Kakak Bisa Rahma dijelasin punya nggak sih lebih detail? pengalaman tersendiri gitu mengenai pertemanan di dalam perkuliahan? Iya betul. Aduh, nggak sebut merek ya? Iya. Kita nggak boleh sebut-sebut Jangan, merek. nggak boleh. Jangan sebut merek, oke. Jadi gini, mungkin awalnya kan aku nggak daftarnya tuh telat gitu kan. Nah. Terus itu nggak ikut OMB. Iya. Nah, di situ aku nggak punya temen nih. Karena temanku itu ada kenalan temen, tapi dia dari prodi lain gitulah ya. Nah, aku gabungnya dari prodi lain itu, temanku itu. Terus aku ingin gabung di prodi ini, prodiku itu, kan. Dan di situ tuh kayak aku mikir, oh, kok susah banget ya mau temenan sama temen seprodi aja susah gitu loh. Kayak kenapa kok nggak bisa masuk circle mereka, kelompok mereka gitu. Dan itu membuat kayak, ih, emang gini banget ya dunia kuliah gitu kan. Terus kayak efeknya kayak males mau kuliah. Dan itu kayak setiap hari sebelum punya temen. Itu bayangin Sebelum punya temen. Sebelum punya teman. Terus selanjutnya Kak? Dan itu kayak setiap hari kayak gitu. Terus akhirnya harus memberanikan diri nih kayak SKSD lah istilahnya. Kasih sekenal sedekat kan gitu. Kayak ya basa-basi lah, basa-basi gitu. Betul. Biar dapet temen kan. Karena kan di kuliah kalau kita nggak punya temen kayak berat, berat kan. Gak ada yang bisa support sesama. Apalagi perjuangan kalau ya. mau kelas tuh kan males ya bawanya ya. Kalau gak ada yang temen yang bisa diajak. Nah, paling iya itu. Bener, nah kayak gitu. Rasanya kayak gitu kayak berat banget. Dan akhirnya kayak ya memberikan SKSD lalu ya mendapat teman. Dan itu kayak wah, oh jadi bisa ya dapat teman gitu. Ya ternyata semudah itu gitu ya. Enggak semudah itu. Susah banget ya. Struggle ya. Iya. Dari Kak Tiara sendiri bagaimana ke arah Tentang itu tadi ya. pertemanan? Ya untuk perkuliahan itu menurutku keras ya keras. Tadi kan udah bilang karena tergantung diri kita juga, cara penyesuaian kita beradaptasi dengan orang lain. Nah tapi tuh kadang kita tuh ketemu orang tuh yang kadang nggak expect sama diri kita. Kadang tuh kayak teman kita tuh kadang kan kita nggak mesti ketemu orang yang selalu baik. Kadang aja
kita ketemu sama orang yang kita anggap baik aja kadang nggak baik. Kayak Ternyata gitu. jauh dari dugaan ya kak. Kayak gitu. Terus kadang juga apa ya, kayak mood lah, kayak mood temen tuh kan kadang ya kayak beda-beda. Iya, gitu. iya, benar. Kadang tuh kita juga susah nyesuaiin kayak gitu ya. Nah, itu tuh kadang juga menjadi salah satu penghambat atau kerasnya pertemanan tuh seperti itu. Nah, kalau dari aku kayak gitu. Itu sih kak. Dari Kak Vi sendiri ada nggak Kak? Apa ya? Aku sih sebenarnya kalau aku pribadi ya, aku mau jadi solo player di sebuah dunia perkuliahan tuh nggak masalah. Cuman ya beruntungnya di perkuliahan ini aku punya teman-teman yang bisa aku percaya, bisa jadi tempat sharingku, berkeluh kesah gitu. Itu ya sebenarnya dibilang keras ya keras, tapi nggak juga sebenarnya, tergantung kita aja ya. Iya betul. Tergantung diri kita. Kayak sih gimana tuh? Oh kalau saya itu, kalau dunia pertemanan itu dibilang keras ya keras ya sebenarnya. Cuman gimana cara kita menanggapi aja sih. Mungkin orang itu dalam dunia ini tuh aja people and Come and go. people come and go. Yeah. Nah, jadi apapun yang datang dalam kehidupan kita itu pasti nanti people come and go. Jangankan pertemanan gitu, kehidupan kita pun people come and go sebenarnya Kak. Kalau biasanya tuh permasalahan dalam perkuliahan mengenai pertemanan itu ya itulah people come and go gitu. Kayak istilahnya seleksi alam gitu ya Kak. Seleksi alam. Setelah itu anehnya dalam pertemanan itu tuh kayak terkadang itu kita nggak tahu salahnya kita tuh di mana, tapi tiba-tiba kayak orang-orang itu menjauh gitu. Pernah nggak teman-teman semua itu merasakan? Pernah. Nah, gitu. Itu sakitnya atau kerasnya dunia pertemanan dalam perkuliahan itu seperti itu. Versi saya gitu. Versi kak. Oke, Kak. Iya. Oke. Terus sekarang kan kita udah bahas mengenai pertemanan dan lain sebagainya gitu. Ada nggak sih perubahan cara belajar kakak semua itu? Kayak mungkin kesulitan belajar, mungkin dari sekolah dulu kan ada kayak guru atau mata pelajaran yang enak gitu kita sukai gitu kan. Terus kita dibimbing sampai bisa. Tugasnya itu kan kayak enak-enak, cuman easy-peasy gitu aja. Tapi sekarang satu orang itu harus mengerjakan, misalnya tugasnya itu banyak banget gitu. Pernah nggak Kak? Dari Kak Rahma sendiri? Kalau aku sih dari SMA mungkin ya tugas banyak ya Kak. Dari mapel-mapel lain gitu kan. Kalau untuk dibimbing sih kita emang dari SMA aku dulu emang udah harus belajar mandiri gitu. Jadi ya di perkuliahan ya sudah terbiasa seperti itu. Gitu, terbiasa. Oke. Mungkin dari Kak Ara? Kalau dari aku merasakan sekali ya perbedaan dalam pembelajaran ini. Kalau dari SMA itu kan guru itu kan masih kayak menerangkan, masih kayak mengarahkan kayak gini-gini loh. Materi pun juga masih semuanya tuh ada. Apa yang kita cari tuh di buku tuh masih ada. Guru pun masih bisa gampang kita temui, masih gampang kita tanya kayak gitu. Kalau di perkuliahan sekarang ini sulit ya, kita diajak untuk belajar mandiri. Ya kalau kamu nggak bisa, kalau kamu nggak usaha sendiri tuh ya kamu nggak tahu kayak gitu. Betul. Jadi harus kayak mandiri gitu ya. Kita nggak bisa bergantung sama seseorang di perkuliahan ya. Iya, terutama tidak bisa bergantung dengan orang lain. Nah kayak gitu. Kalau dari aku kayak gitu sih. Kalau dari Kak Pia atau Kak Yesi gimana? Sama sih. Sama. Pasti struggle atau permasalahan kita itu pasti sama. 11-12 lah. 11-12 Kan kita masih seangkatan ya. Iya. Satu kelas jangan-jangan. Aduh, gimana nih? Kita nggak tahu ini guys. Gak ada yang tahu kita ini. Oke, selanjutnya pernah nggak sih teman-teman itu overthinking atau quarter life gitu mengenai perkuliahan ini? Mungkin kayak salah ya. Salah jurusan atau seperti Kak Rahma tadi kan, kalau misalnya awal-awal itu kan gak ada temen itu kan kayak malas merasa kuliahnya. Itu ada nggak Kak? Seperti itu macamnya? Ada sih, kayak pikiran kayak udah setengah jalan nih. Terus tiba-tiba mikir ini salah jurusan nggak sih? Kan kayak ekspektasi awalnya tuh kayak
oh masuk prodi ini enak, udah gitu kan, enak nih nanti prospek kerjanya juga oke, ya kan, enak aja, kuliahnya enak gitu ya, nggak gampang-gampang, nggak pusing gampang gitu. Realitanya gimana kak? Wah, apa pada tarik nafas itu pada kenapa ini? Sesek kayak yang Jangan kak, jangan dulu. beda sama yang dibayangin aja sih. Beda-beda banget ya. Iya, jadi kayak Berarti selama ini pernah dong ngerasain salah jurusan gitu? iya kak, kalau udah di tengah-tengah kayak mikir udah berat banget, tugasnya banyak, ini kayak salah jurusan deh, gitu. Sesaat aja ya pikiran kayak gitu ya kak. Itu pasti pikiran itu muncul pada waktu kakak capek. Nah, iya benar. Itu pasti dikaitin kemana-mana gitu ya. Iya. Pasti ya. Semua. Semuanya jadi Muncul. kait-kaitin. Overthinking. Semua dipikirin. Overthinking kak. Kenapa nggak masuk jurusan ini aja? Nah, Kenapa harus masuk ke sini? harusnya ini gitu ya. Muncul seperti itu kadang-kadang. Kalau dari Kak Ara sendiri? Kalau dari aku tentang jurusanku saat ini ya, aku dari dulu tuh emang ingin jadi guru ya, cuma nggak jadi guru yang bagian sini gitu lah. Iya. Nah setelah Berkecimpung atau kejelup kejelup Mas ya. masuk ke dalam sumur Terjerumus. dan situ ternyata untuk menjadi kayak gitu tuh ternyata yang dipelajari tuh nggak hanya tentang itunya aja, kita harus tentang apa ya, Statistik atau apa? nah itulah Materinya, kita, ya. materinya ternyata itu kita nggak hanya materi, kita masih belajar tentang kayak tentang media-media, tentang statistika, nah seperti itu. Yang saya kira tuh hanya kayaknya enak nih, nggak ada materi yang berat-berat kayak gitulah. Masuk prodi ini kayak mikir nggak ada matematika loh. Nah, ternyata ada. Prodi apa sih kak? kita dari tadi ngomongin apa permasalahan soal kampus, tapi kita belum tahu prodinya apa. Iya. Jadi prodi kita itu apa Kak sebenarnya? Boleh dikatakan Boleh sekali. Jadi prodi kita itu bimbingan konseling ya. Yes, bimbingan konseling. Oke. Berarti kakak semua ini masuk ke prodi BK atau bimbingan konseling itu berarti kakak itu berobat jalan gitu ya, tentang diri sendiri gitu, berobat jalan, itu memberobatkan diri sendiri gitu. Itu salah satunya. Salah satunya seperti itu. Kak Yesi gimana Nah nih? itu Gimana Kak? Lupa pertanyaannya. Gimana? Apa ya Kak Ara? overthinking. Overthinking. Tentang Overthinking. jurusan. Pastinya ada lah, pastinya Salah ada. jurusan ya kak rasanya. Oh, salah jurusan sekali. Waduh. Sebenarnya itu saya boleh nggak sharing di sini mengenai kehidupan saya sedikit saja? Boleh dong. Nggak boleh ya, nggak boleh. Jahat banget nih. Boleh dong. Jadi gini Kak, dulu awalnya itu saya kan nggak dari instansi bimbingan konseling gitu Kak. Iya. Nah, Prodi kak. program studi bimbingan konseling, maaf saya salah. Oke, itu saya dulunya awalnya itu di sistem informasi. Aduh anak teknik nih. Nah, teknik banget, nggak banget sih, tapi Langsung terjun ke bau-bau teknik gitu. Nah, di situ saya tuh ngerasa kalau misalnya saya tuh overthinking banget di situ, kayak saya tuh takut gak bisa, saya takut gak lulus, terus di situ saya tuh takut kalau misalnya saya nggak jadi apa-apa, saya takut berhenti di tengah perjalanan, dan akhirnya saya memutuskan untuk pindah program studi gitu Kak. Itu sih Kak, seperti itu Kak. Kenapa harus bimbingan konseling kak? Nggak Nah, tahu Kak. iya. Dari Seperti itu. SI ya. Tadi Dari langsung SI. ke BK loh. Langsung ke BK karena Jauh kak. nggak tahu ya Kak, dulu tuh sebenarnya bukan BK itu bukan pilihan saya, tapi mungkin ini adalah bisikan dari Tuhan gitu ya. Dari Tuhan, rahmat dari Tuhan gitu ya. Itu turun melingkupi tubuh saya, melingkupi pikiran saya gitu. Bimbingan konseling Nah, aja ya. awalnya saya tuh di Bara itu ditanyain mau ke prodi mana Kak gitu kan. Tapi tiba-tiba saya di situ dengan spontan menjawab prodi bimbingan konseling. Padahal sebelumnya saya itu mau masuk ke prodi lain gitu Kak. Seperti itu Kak. Prodi lain. Prodi lain. Prodi lain. Iya. Tapi nyangkut di BK ya. Tapi ya Nyangkut kita di BK. nyangkutnya di BK juga Mau akhirnya. gimana lagi ya Kak? Oke. Kalau dari Kak Fia sendiri? Nah iya gimana nih? Aku itu sebenarnya anaknya tuh angka banget. Hmm. Oke. Apalagi
ini ngomong kita juga dari bimbingan konseling ya. Sama ya? Sama kan kita sama Kak. Nah, kebetulan di bimbingan konseling ini tuh banyakkan teori ya ternyata ya. Bener banget. Nah, itu tuh merupakan salah satu challenge buat saya. Ini saya harus bisa memahami, mengingat. Apalagi teorinya banyak banget dari banyak deh pokoknya kalau disebutin banyak pusing, nanti akan berbusa ini mulutnya. Betul. Nah, itu kayak saya ngerasa ini bukan passionku. Aku nggak cocok buat ingat-ingat hal kayak gini. Aku terbiasa sama hitungan. Itu kayak ya ampun kayak pindah apa ya? Kayaknya aku bukan nggak cocok deh di sini. Apa harus pindah yang lebih fokus ke hitung-hitungan. Terus beriring seiring berjalannya waktu, aku mulai menerima lah. Aku berusaha enjoy buat ngejalanin hari-hariku. Jujur aja ya, waktu semester pertama nih masih maba loh Kak. Aku shock lihat IPK aku sendiri. Shock. Iya, karena jauh dari ekspektasiku. Di bawah ekspektasiku pokoknya. Di bawahnya ekspektasinya sendiri. Lalu waktu udah aku agak sedikit pressure ya di sana ya. Ini emang aku yang nggak mampu di sini apa emang gimana gitu kan, tapi yaudah deh aku lanjutin dulu ke semester berikutnya. Wah, ada peningkatan, terus nyatanya aku bisa. Ya udah akhirnya aku jalanin sampai akhirnya ya udah terbiasa aja, selesaiin aja udah gitu. Betul. Berarti sudah menerima. Iya, menerima udah. Betul. Nyaman. Menerima keadaan yang seperti ini ya. Iya. Lebih banyak makan teori ya kayaknya. Iya bener. Pusing juga banyak teori gitu. Pusing. Muak enggak sih Kak? Bercanda loh Pak. Aduh. Saya curhat Pak. Iya Pak. Curhat hati. Jadi gini, ada gak sih tantangan untuk teman-teman sendiri untuk dalam mengatur waktu gitu? Ada nggak? Apalagi nih Kak Ara sendiri join organisasi pasti sibuk banget ya. Bener. Terus Kak Rahma juga ada kegiatan lain nggak Kak? Nggak ada Kak. Gak ada. Tapi itu jarak tempuhnya jauh banget. Jauh kan? Iya. Apalagi Betul. PP itu ya ampun. Apalagi kalau misalnya ada tugas terus kita harus kerekom gitu sampai rumah kan pasti malam udah capek gitu ya Kak. Gimana sih Kakak cara itu memanajemen waktu atau pernah atau saat ini sedang mengalami cara memanajemen waktu tapi berantakan waktu itu? Gimana dari Kakak sendiri? Mungkin dari Kak Ara dulu deh. Dari aku dulu ya. Ya kalau dari aku ini kan bermagang. Nah, cara aku memanage waktu dari pagi nih bangun. Pokoknya harus bangun itu pagi jam 5 itu harus bangun terus magang. Setelah itu pokoknya harus kelas. Nah, setelah kelas kalau misal ada rapat, ya rapat. Tugas di rumah dari rapat dari organisasi juga aku kerjakan di rumah. Jadinya harus bisa membagi waktu. Misal aku ngerjain dulu pokoknya aku harus ngerjain PR ku harus selesai dulu kayak gitu. Nah, baru aku bisa ngerjain tugas yang dari organisasiku. Nah, kadang di situ pun aku juga merasa capek, juga ingin nangis ya rasanya ya. Kayak gimana ini ya, tapi aku pikir lagi itu adalah sebuah konsekuensi yang harus aku jalani karena kemarin aku sudah berani mengambil. Nah, itu. Nah, lalu untuk kegiatan di rumah tuh ya kadang menjadi keteteran, nggak sempet nah kayak gitu, kayak kita nggak bisa bantu orang tua. Nah, kadang orang tua tuh kan kita kan kadang di rumah juga nggak enak ya, kayak dibilang katanya cuma turu kayak gitu kan. Dari sudut pandang orang tua ya. Oh iya, kita kan orang tua nggak tahu nih kita di kamar ngapain sih. Main HP. Iya, benar-benar. Kita tuh baru tidur gitu aja loh. Baru geletak Nanti juga dibilang kayak gini, HP terus. Benar-benar. Dan itu lagi ngerjain tugas ya Itu Kak. adalah orang tua pada Sekali umumnya. itu, Kak. Nah, Mereka cuma lihat dari satu sudut pandang. kalau dari aku untuk Seperti membagi itu. waktunya seperti itu. Mungkin dari Kak Rahma. Kalau aku sih fleksibel. Fleksibel sekali. Sangat fleksibel banget. Kayak gitu. Ya, Gimana fleksibelnya itu gimana Kak? karena kan gini, karena aku nggak join organisasi mungkin waktuku lebih banyak kan. Nah, Betul. Mungkin paginya
bangun tidur. Iya, PLP, terus siang sampai sore kelas, terus malamnya kita bisa saya bisa ini bikin tugas itu gitu. Jadi sampai tugas. iya, saya atur waktu sampai jam 10 itu harus tidur gitu. Berarti sudah membiasakan diri kalau jam 10 tuh tidur. Iya, biar nanti kan kita Bangun. bangun kan saya jam 4:30 atau jam berapa gitu kan. Lalu biar nggak ngantuk juga sih. Ya benar Bener kan? Untuk mengisi stamina atau energi untuk menghadapi hari esok gitu ya. Iya, Yang biar sangat banyak apa Kak? Betul. Banyak Plot kan? twistnya gitu. Banyak gebrakan. Banyak gebrakan juga ya. Aduh. Ya, jadi kita sebagai mahasiswa itu ya kadang-kadang susah juga gitu kan, memanajemen waktu itu susah. Kadang juga waktu tidur kita sama aktivitas kita itu Kebalik. terbalik gitu. Iya. Seperti Lagi kalau weekend ya Kak. nah, bener. Kayak nanti jam 1 malam sampai jam 5 pagi itu Ngerjain entah kita tugas. ngerjain tugas atau nonton drakor biasanya gitu kan. Kalau orang-orang gabut, mahasiswa Iya. gabut tuh seperti itu Pak sebenarnya. Baik, itu nggak banyak tugas itu orangnya. gabut dia kayak Tapi yang mengisi hari kekosongan ya. tapi itu. yang waktu jam malam sampai pagi subuh-subuh itu ngerjain tugas bener apa adanya ya. Bener apa adanya. Nanti kadang nggak tidur habis Iya, itu kuliah pagi. kuliah pagi itu sampai matanya Hmm? berpanda-panda, Iya, berpanda-panda gitu lah. Sampai hitam-hitam kayak pocong ya. Kayak poci. Terus ya seperti itulah teman-teman. Oke. Halo nih. Cara kalian menyesuaikan diri sama kegiatan yang seabrek ini gimana sih? Dari siapa dulu? Dari siapa nih? Mungkin Kalau- dari Kalau aku Kak Via dulu ya. oh iya Kak Fia. Iya, Aku iya. ingin mendengar dari Kak Via. Coba Kak Yesi dulu deh. Waduh, malah dilempar-lempar. Jadi Kak Tiara dulu deh. Narsum kita dong. Oh iya, langsung Dari kita. aku ya, itu sangat menjadi gebrakan baru dari aku. Ya, walaupun sebelumnya aku pernah mengikuti suatu kepanitiaan dan itu juga menguras Energi. tenaga, nah, ya energi. Cara beradaptasinya yang kadang biasanya aku hanya kayak kegiatan di rumah tuh ya kayak drakoran, terus kayak kadang tuh weekend tuh ya bisa main terus kayak bisa kayak berolahraga kayak meet time keluarga ya kayak gitu-gitu ya. Sekarang tuh udah nggak bisa ya, gimana kayak bisanya ya cuma ngerjain tugas yang buat organisasi ya, hanya kayak gitu-gitu aja. Cara beradaptasinya kayak gitu Bener banget. dari aku kayak gitu. Pertama gimana? Cara kamu beradaptasi? Cara Kakak Rahma untuk beradaptasi dengan kegiatan saat ini. Ya ngalir aja sih. Ngalir. Iya kan. Fleksibel dia. Fleksibel. Oh, ini manusia fleksibel. Fleksibel. Ya. Oke. Fleksibel. Iya. Bener. Karena emang nggak ada kegiatan lain. Iya. Cuman kuliah pulang gitu ya. Iya. Kupu-kupu. Tapi kerkom juga kan tapi. Iya sih. Oh ya, kita kembali lagi ke tadi deh. Kan di perkuliahan ini kan kita harus berusaha sendiri. Jadi cara Kak Rahma sama Kak Ara nih buat cari-cari strategi belajar yang cocok itu gimana nih? Apa nggak pernah belajar? Jangan-jangan Belajar dong. Jangan gitu dong. gimana nih? Sharing. Dari aku dulu ya mungkin Iya. ya. Kalau dari aku itu menyusun strateginya, yang pertama itu mencari lingkungan pertemanan yang mendukung. Kalau kadang kita ketemu teman yang males-malesan itu ya kadang Ngikut ya. ya. Ya kadang kayak kita ngikut bentar lah. Nunda-nunda. Tapi kalau kita ketemu sama temen yang kayaknya tuh ambisi, nah kayak gitu itu kadang kita terdorong. Nah untuk Aku harus kayak temenku nah gitu ya. kayak gitu, kayak ada dorongan kayak gitu. Kamu? Ya Kalau dari aku sih sama. Ya pilih-pilih temen yang cocok buat, misal nih banyak tugas ya kan, terus teman kita nongkrong yuk gitu kan. Kita juga harus Bisa. kan bisa apa ya,
mengikuti Nggak ikut. temanan. Iya, nggak ikut-ikut kayak gitu loh. Bisa menahan diri gitu ya. Nah, menahan diri gitu sih. Betul. Mungkin aku mau nambahin sedikit ya kak. Iya. Kalau dari aku tuh juga strategiku tuh apa tuh menanamkan dalam pikiran bahwa kita kan punya tujuan nih. Kita kuliah nih punya tujuan, kita harus bisa membanggakan orang tua. Biar kuliah kita tuh nggak sia-sia, kita harus bisa menjadikan diri ini lebih baik lah. Masa iya mau kayak gini-gini ya. Pokoknya motivasi lah dalam diri. Nah, kayak Memiliki gitu. motivasi Nah, dalam diri ya. kayak gitu juga. Oke. Kalau dari Kak Via dan Kak Esther ini gimana nih? Dari saya ya sendiri strategi belajar itu menurut saya tuh sama seperti Kak Rahma tadi, fleksibel. Jadi kayak setiap ada tugas aja itu saya belajar gitu. Kita sama. Bestie gitu. Saya gitu nggak pernah belajar teman. Banyak banget ya. Enggak sih. Makanya cuman saya sama Kak Rahma aja yang menerapkan strategi belajar seperti itu. Jangan ditiru ya. Nah, jangan ditiru itu tidak baik gitu. Tidak baik. Jangan dicontoh. Jangan. Ya. Tapi dari Kak Via sendiri gimana nih? Kalau aku strategi belajar itu SKS. Apa itu? Sistem kebut semalam. Jangan ditiru. Nah, SKS. Jangan ditiru. Ditiru boleh guys. Yang bener cuma ke arah. Kak Ara dalam satu circle ini yang bener cuman Dia Kak bohong Ara. ya, padahal dia bohong loh guys. Oke. Ngomong-ngomong ada yang anak kos nggak di sini? Siapa nih? Siapa ya anak kos ya? yang anak kos ya? Siapa anak kos ya? Mana ini? Gimana nih? Oh, saya Kak. Kayaknya sih doang nih. Oh iya dong. Ini Kak Ara sama Kak Rama nggak mau ngekos jauh-jauh gitu. Enggak. Ini pasti jauh banget nih. Deket kok Kak, cuman berapa kilometer ya? Kira-kira 816 kilometeran lah dari KSW. Agak nyebrang dikit ke Agak laut nyebrang gitu ya. dikit gitu. Loncat ya udah nyampe. Iya. Gitu. Betul banget. Iya. Ini kan tadi kita sempat bahas life quarter crisis ya. Ya itulah pokoknya ya tadi. Nah, itu cara apalagi kan ini pasti awal bulan sama akhir bulan kan sebuah apa ya? Sebuah Sebuah tantangan buat Kak Esa betul. sendiri. Iya sendiri. Iya, betul banget Kak. Seleo Kak. Nah, iya Sleo. Jadi mau klarifikasi dulu, selain typo dalam pengetikan salah typo itu mulut juga bisa typo guys. Bener. Oh, gitu, Bisa Kak Leo di. Nah, benar. Gitu. Karena kita manusia tidak Sempurna. Kita manusia boy. Jangan bercanda. Gimana Kak Via tadi? Itu buat memanage pemasukan dari awal bulan sampai akhir bulan itu gimana sih? Oh gimana ya, sulit sih Kak. Menurut saya tuh sulit banget karena kan kalau misalnya di rumah ini kan ya, kita itu dapat saku dari orang tua tuh bersih gitu. Itu udah uang jajan aja gitu kan, nggak sama makan fotokopi, terus sabun dan lain sebagainya, air minum itu, terus bayar kos, bensin itu kan, kuota itu kan dulu kita kan tinggal minta gitu aja ya, dibeliin sama orang tua kan, itu kan tanpa kita memikirkan semua hal itu. Tapi ketika kita kos itu kayak harus pintar-pintarnya kita mencari kebutuhan kita yang benar-benar butuh gitu, mengutamakan kebutuhan kita yang benar-benar butuh dibanding keinginan kita gitu. Memprioritaskan kebutuhan. Nah, gitu Kak, caranya itu bukan caranya sih, seperti itu Kak. Oke. Kalau Kak Rahma sendiri gimana? Kalau aku sih gimana ya Kak? Kalau untuk uang aku dikasih setiap hari karena kan gitu Kak. Harian ya? Harian, enggak kayak bulanan gitu jadi pinter-pinter aja kalau dikasih sehari mungkin 10.000 kan buat bensin aja, nanti makan bawa bekal gitu. Bener, gitu. Itu aja sih dari aku. Kak Ara? Kalau dari aku masih sama ya Kak ya, karena aku nggak ngekos, masih tinggal satu keluarga sama orang tua ya, jadi kayak masih kebutuhan itu masih dempeng sama orang tua, masih dikasih orang tua ya. Jadi kalau misal ada ya
dikasih, kalau enggak ya kita harus bisa menyesuaikan kebutuhan kita. Itu kalau dari aku. Kalau dari Kak Fia sendiri bagaimana Kak? Singkat saja, sama kayak Kak Tiara. Sama, Oke. sama. Kalau dipikir-pikir sejauh ini kalian ngerasa nggak kalau udah bisa survive di dunia ini dalam aspek apapun itu, di luar kuliahan pun juga boleh. Loh, kenapa pada diem? Pikir ini Kak langsung traveling. Ini pikirannya langsung traveling. Kasih kemana-mana waktu ini. dulu guys. Berpikir dengan keras. Berpikir 5 menit guys, kita akan pulang. Aduh, Langsung tidur ya. ngangkrut dong kita Kak. Ya mungkin dari Kak Yesi sendiri gimana? Dari moderatornya dulu deh. Ya. Gimana tadi Kak? Bisa survive nggak selama kehidupan ini? Mungkin sudah mulai gitu Kak. Kayak bisa sih Kak. Tadi ya mengelola keuangan gitu. Terus kita misalnya join organisasi atau kepanitiaan itu kita harus bisa memberanikan diri untuk beradaptasi dengan orang lain. Misalnya kenalan, SKSD tadi yang dibilang Kak Rahma itu. Terus menjaga mental Mental health. one. Nah, itu is number one itu Kak. Kayak itu adalah sebuah aset yang perlu dijaga gitu, dipertahankan, dilindungi gitu Kak. Ya, udah sih itu Kak. Sama menikmati kehidupan yang sangat nggak tahu ini banyak banget plot twistnya sama gebrakannya. Gebrakannya. Ada gebrakannya. Ada. Gitu aja sih Kak. Oke. Siapa nih yang mau jawab? Pingsut. Aduh. Siapa nih? Kak Fia? Oke. Ya dulu aja. Oke. Kalau aku sih lebih kayak kehidupan itu let it flow aja ya. Biarkan kayak air ngalir. Bener. Kayak nggak peduli. Betul. Sejalannya aja deh udah. Mengalir Nggak mau terus ribet, ya. nggak mau ribet. Oke. Sependapat. Oke. Udah. Join. Kita beda tim. Kita beda tim. Oke, cukup tahu ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya apa lagi ya? Aduh. Kita kan ngomongin semuanya kan udah ya. Udah dari awal kepala dua, ekspektasi kita, masalah di kuliah, pertemanan kuliah pun juga udah kita obrolin. Apa lagi ya? Tentang tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Udah banyak sekali teman-teman. Segala sesuatu yang kita hadapi di perkuliahan ini selama kurang lebih berapa tahun? 4 tahun. 3 Oh. tahun. Oh, 3 Ayo kita aminkan bersama. Amin. 3,5 tahun ya teman-teman. Kita sekarang sudah berjalan 1 tahun setengah ya ada ya? 2 tahun lah. 2 tahun itu kita mengalami atau menerima gejolak dari kehidupan kita gitu. Kita harus bisa menerima segala keadaan, terus bisa Menerima keadaan, menghadapi tantangan-tantangan yang ada. gitu. Oke teman-teman, Oke. Emang ini udah berapa jam ya kak? nggak kerasa banget kita itu ngobrol di sini udah hampir 10 jam. Aduh, Enggak polisi kerasa. Nggak kerasa banget kan? Aduh, kerasa banget. Udah klop banget gitu, klop. Gitu ya. Sampai rasa ngantuknya hilang. Nah, hilang Aduh, nih. hilang. Sampai hilang ya. Sampai nggak inget semua ada ya. Fresh lagi. Depan serius, jam berapa? Udah berapa menit? Udah. Ya, ketipotongnya Aktivasi ya iya. Oh iya. Oke. Alright. Jadi ini kita udah masukin segmen-segmen terakhir kita nih. Nah, sebelum penutupan, bisa nggak Kak Ara sama Kak Rahma
kasih motivasi buat apa namanya penonton kita, audiens kita, biar termotivasi hidupnya, biar gak gini-gini terus. Betul. Hey, bisa gak kasih motivasi ke audiens kita? Boleh siapa dulu? Motivasinya nikmati proses, jangan cuma fokus ke hasil. Nah, Itu. Jangan fokus ke hasil akhir ya kak. Iya, betul banget. Kita juga harus berproses. Iya, nikmati prosesnya, enjoy aja. enjoy. Jangan merasa tertekan. Nah, bener itu. Jangan merasa aduh ini pressure banget buat hidup. Jangan itu menghambat kehidupan. Iya, enjoy aja guys, nikmatin. Kalau dari Kak Ara sendiri gimana nih? Kalau dari aku nih, hadapilah apa yang harus kamu hadapi. Aduh. Nah, kayak Dalam gitu banget sih, nih. Kak. Betul. Dari pengalaman aku, kata-katanya kayak gitu Nah, aja. Kata-kata hari ini dong. Mungkin dari Kak Fia sebagai moderator Aduh. podcast apa ya, hari Kak? ini. Belum kepikiran lagi. Waduh. Udah intinya Atau mau sependapat sama saya? biar kreatif dikit ya. Atau mau Betul. pantun? Nggak bisa. Cakep. Kan boleh. Aduh, pusing le. Aduh. Oke, kalau aku sih sebenarnya nggak ada unsur motivasi ya, cuman udah jalani aja. Jalani aja. Jalani aja. Jangan takut gagal. Betul. Karena kegagalan itu adalah sebagian dari proses kita untuk Menjadi bertumbuh, lebih baik. menjadi lebih baik. Kayak sih. Oh, dari saya. Oke. Jalanin saja semuanya teman-teman. Jangan takut gagal, jangan takut kita jatuh, jangan takut kita itu nggak jadi apa-apa, karena masa depan kita itu sungguh ada dan harapan kita itu tidak akan hilang. Betul. Fokus kita tuh jangan lihat ke belakang. Here and now, Now, and future. now, ya. Yes. Teknik apa itu? Aduh. CBT, bukan apa ya? CBT itu dari Merambat ke materi kuliah dong ini. Oke, kita sudah di penghujung Acara. hari ini dan ubur-ubur ikan lele. Cakep. Sampai ketemu lagi le. Yeay.